Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satirene kula nyuwun pangapunten Gus. Ji, Barangkali nanti apa yang saya tanyakan kurang berkenan di hati panjenengan. wis tak gawe berkenan mawon, Pak. Yang ini aku Siap. kekasihmu yang dahulu. Begini Gus, saya pernah mendengar panjenengan mengatakan bahwa ilmu itu bisa kau dapatkan di mana saja. Injih laras Gus. Ji, Padahal seingat saya, agama ini bukankah riwayat, artinya ada sanad begitu, nyambung sampai ke Rasulullah. Nah, mohon penjelasannya Gus. Matur nuwun. sampun. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah hablum minan nas, ada istilah hablum minallah. Hablum minan nas berarti hubungan antara sesama manusia. Ini diajarkan di dalam ilmu syariah. Hablum minallah, hubungan langsung pada Allah tanpa melewati siapapun. Ini diajarkan di dalam dinul haq. Berbicara tentang ilmu, memang Bapak Ibu ada istilah sanad muttasil atau munfasil. Muttasil adalah sambung sampai Kanjeng Nabi. Munfasil tidak sambung. Biasanya kita kalau masih ada pemahaman kita, kelas kita ada di syariah thariqah, mesti kita kritis siapapun kita. Sanate iki sambung apa ndak? Lah gitu toh. Sanate sambung apa ndak? Itu pasti. Dan itu tidak salah. Tapi kalau kita sudah bicara tentang masalah dinul haq, hubungan langsung dengan Allah, mungkin dibuka di dalam surah Al-Qasas, ya, ayat 45 atau 54 ngoten. Al-Qasas 56 kalau nggak salah. Unine ngeten. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Piro? 69 apa? Halo? Aku sampai lupa. Pokoknya Al-Qasas. Sesungguhnya ini yang dawuh Allah. Kamu Muhammad, Nabi Muhammad iku makhluk napa kholik? Jenengan kholik apa makhluk? Makhluk, oke. Sesungguhnya kaum Muhammad, iki Allah yang dawuh. Iku la tahdiman ahbabta. Tidak bisa kau memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan terhadap yang lain. Maksudnya yang lain ini orang lain. Sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Ini pendidikan tauhid murni. Makhluk harus kita lepas. Jenengan nek tasih identik dengan makhluk-makhluk yang kita anggap sebagai orang yang berjasa, mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya ngelurusno aja. Ngelurusno lewat ayat ini. Sebab kita sudah sepakat kalau kita itu adalah makhluk. Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul siapapun ya makhluk. Statusnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Asline tauhid. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun yang timbul dan muncul dari manusia atau makhluk itu datangnya dari Allah. Nyun sewu.
Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap siapapun sekalipun itu orang dekatmu atau orang yang kau cintai. Lah terus yang memberikan petunjuk siapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah. Terhadap orang yang beliau kehendaki. Tolong pemahaman ini jangan didudukkan di sistem syariat loh, tabrakan sampean kok. Air makhluk napa khalik? Makhluk. Kok bisa ayo menghilangkan rasa haus? Karena kita gecokan rapet ambek hukum syariat saja. Coba kalau kita juga memakai kacamata hakikat. Di dalam Al-Quran 12 ayat yang mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan, hakikatnya loh ya, memberikan manfaat atau mudorot. Lagi tentang syafaat, mohon maaf. Dalam surat Az-Zumar ayat 44 tentang syafaat. Secara syariat kan kita sudah tahu semuanya itu besok Rasulullah bisa memberikan syafaat. Nggih mboten? Kita sudah yakin kalau syafaat itu milik dulu ya dalam syariat Rasulullah yang bisa mensyafaati umat. Nah ngono ya. Nabi dan Rasul yang lainnya itu tidak bisa. Ini ada hujah juga. Coba dibuka Az-Zumar 44. Bagaimana Allah katakan? Kul, katakan Muhammad. Berarti Allah mengutus Muhammad untuk menyampaikan terhadap kita. Lillahi iku tetap kedua Allah apa asyafaatu. Pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan terhadap umatmu, sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Niki pun dipandang dari syariat, Pak. Sampeyan pandang dari kacamata hakikat. Biar sinkron syariat dan hakikat gini. Allah bertajalli terhadap beliau Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu salah satu hamba yang dititipi Allah syafaat untuk seluruh ngoten lho. Jangan beriman Muhammad itu bisa memberikan syafaat dan memiliki syafaat. Jangan. Konteks iman secara hakikat. Sama dengan sekarang malam hari ini. Secara syariat mesti jenengan beriman sing tausiah niki mukhlason. Ngaten nggih? Karena Anda melihat makhluknya. Coba bila mana Allah tidak melimputi saya, bisakah saongkok mukhlason iki gacor? Tahu gacor nggih? Ngoceh? Enggak iso dulur. Makanya kita harus pakai kacamata syariat, ya juga kacamata hakikat. Allah Pak. Dan iman di dalam hati saya harus duduk di situ. Olehnya apa yang muncul dalam diri saya itu datangnya semata-mata dari Allah, tidak dari diri saya sebagai makhluk. Sebab makhluk itu sejatine hakikate iku mau la haula wala quwata. Besiku. Gara-gara kita beriman melihat makhluknya inilah akhirnya alimo koyo opo jenengan sholat gak bisa khusyuk. Ahli ibadah koyo opo kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Saya teringat makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu gini Pak. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir amaliyah ini ditentukan bagusnya keadaan ruhaniyah. Ruhaniyah manakala makrifat, maka laku dohir semuanya itu bagus di mata Allah, tidak di mata manusia. Ini Pak.
Kembali kepada sanad. Ilmu itu memang secara struktur syariat thariqat harus ada sanadnya. Sing mulang awakmu sapa gurumu, gurune sapa, gurune sampai Rasulullah. Makanya di dalam hadis itu ada tingkatan hasan, sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Tapi ingat, secara hakikat ya, itu tidak mengurai tentang sanad. Sebab di dalam Al-Quran bahasanya cuman wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa. Nyembah. Tidak diperintah bagimu kecuali illa liya'budun, menyembah, bertemu mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas di dalam agamamu, hanifan dengan sungguh-sungguh. Artinya kui di aktivitas apapun yang terjadi akmal jasmani, ruhaniyahmu itu kudu sambung dengan Gusti Allah. Inilah yang disebut hablum minallah, hubungan langsung pada Allah. Jadi tidak ngeribon-ngeribon. Mohon maaf, ini tidak akan pernah kita terima ketika kita memakai kacamata syariat dan thariqah. Nggak bisa. Wajib golei sanadnya. Dari siapa? Siapa dari siapa? Muttasil apa munfasil? Sampai Rasulullah. Nyun sewu. Kalau kita di dalam hati masih nyun sewu berjalan tentang masalah ini, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak mempengaruhi akidah jenengan ndak. Terserah kita itu lewat jalan tol apa lewat jalan umum. Di dalam Al-Quran itu nggak pernah membahas tentang sanad. Siapa yang dikehendaki Allah untuk bisa sampai pada Allah tentang ilmu atau dan lainnya, itu langsung. Sebab apa? Sebab sejatine hakikate Allah itu bertajalli, mentajalikan dirinya terhadap makhluk yang disebut nurullah. Itulah kita langsung sambung. Tapi mohon maaf, saya juga menghormati atas akidah di dalam syariat dan syariat dan thariqah itu wajib untuk menyelidiki tentang kesanatan ilmu. Bisa paham gitu? Lah, kalau kita itu sibuk tentang masalah sanad, mesti wong kula nggih nate ngoten niku. Berpuluh tahun Pak kula nggih kados jenengan ngoten niku. Mesti saya akan mendewakan terhadap makhluk-makhluk yang ini, yang kita anggap sanad sampai kepada Rasul. Saya akan menuhankan mereka-mereka. Padahal mohon maaf, secara hakikat tidak boleh. Makanya bahasa wasilah dalam pengajaran dinut tauhid terhadap para kekasih Allah gak usah disebut ketika robitoh itu jenengan iki terhadap makhluk. Jangan. Dalam thariqah harus robito itu mendatangkan wajah guru mursyid kita, karena mursyid kita itu yang berhak yang menghantarkan kita sampai pada Rasul, pada Gusti. Aku tanya, mursyid kita makhluk nopo kholik? Oke, terserah kita. Silahkan kita berobitoh menghadirkan wajah makhluk, silahkan, itu hak kita masing-masing. Tapi ingat, di dalam Al-Quran cuma satu yang dikatakan robitoh. Surat Al-An'am ayat 79 terkait robitohnya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah ini yang ekstrem itu akhir ayat. Wa ma ana
dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Karena apa? Karena ini wajah tuas. Wajia itu maksudnya wajah Allah, bukan wajah mursyid. Kalau wajah hidup di dalam mursyid, monggo, silakan, itu Allah. Tapi jangan sekali-kali secara hakikat iman kita pada selain Allah. Hanya itu. Hakikat ya. Nek syariat thariqah ya iku urusannya masing-masing jenengan. Tapi saya kalau boleh berkomentar, kalau boleh berobitoh terhadap makhluk sampai puluhan tahun, tak jamin gak iso usul. Iya atau tidak, sampean rasakan sendiri. Sebab sudah jelas ning Quran disebut. Nek ngomong pujalan puji, nang sapa iki? Alhamdulillah. Makanya aku sering mengatakan, saudaraku yang ada di syariat dan thariqah, tolong pujalah, pujilah hanya pada Allah. Karena selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Dan tidak punya hak untuk bisa memberikan pertolongan. Berarti inilah yang kumaksud sirul asr, langsung sambungan roh pada Allah. Ya bunaya, ya anak putuku. Surat Luqman ayat 31, ayat 13. La tusyrik billah. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali dalam hatimu itu ada selain Allah. Ini menyangkut masalah robitoh juga. Sebab apa? Inna syirka, manakala kau masih menyekutukan selain Allah, dalam hatimu ada selain Allah, ikulah zulmun azim. Hatimu akan menjadi gelap, tidak akan pernah bisa ketemu dan wusul pada Allah. Sebetulnya ini jarang yang berani jabarkan. Mohon maaf, saya mengatakan seperti ini bentuk sayangku pada dirimu. Bukan saya menjerumuskan atau menyalahkan akidah jenengan, tidak. Sebab ini hak masing-masing. Makanya tadi saya katakan kita harus memakai dua kacamata. Saya menjawab kacamata syariah, wajib di situ kita harus sanadnya muttasil. Satu. Kalau kita bicara dari kacamata hakikat, muttasil itu sambung. Ruhaniyahmu harus sambung pada Allah. Otomatis ada hablnya, ada talinya. Kalau talinya putus, mik iki putus sinyalnya, gak bisa bunyi. Gak percaya? Coba tak matikan sekak keliling gini, masih kulo bengor gak kira saloni urip. Lah ngoten nggih, itu karena talinya antara mic dengan mixer putus. Logikanya seperti itu. Makanya sambungannya langsung. Lah saya hadir di sini cuman menawarkan, ingin lekas cepat sambung wusul pada Allah atau enggak, monggo. Laksana saya itu membawa masakan gulai sati. Monggo nek kerso. Nek gak kerso, ya gak usah didahar. Nek kerso, ya didahar. Gak ada paksaan untuk mau mendahar atau memakan. Sekali lagi tentang sanad, wajib secara kacamata syariat thariqat muttasil. Muttasil itu sambung. Berarti ada hikayahnya. Si A ke B, B ke C sampai ke Z. Iku. Jadi kemutasilannya itu dipertanggungjawabkan. Makanya di dalam thariqah namanya muktabaroh. Wis. Kalau kacamata hakikat, hapusin semuanya ini. Karena inilah yang akan menjadi penghalang hatimu. Pujaan hatimu itu tidak pada Allah tapi pada selain Allah. Ini dua sistem, terserah jenengan
pilih yang mana. Tapi saya katakan dua-duanya sudah saya buktikan ternyata, mohon maaf diri saya loh, bukan diri jenengan. Puluhan tahun kami itu identik dengan harus ABCD pujaan saya di situ, Pak. Yang muncul apa? Karomah. Kewusulan tidak bisa pada Allah. Pun tinggal jenengan percaya atau tidak, secara logis, logika saya jabarkan lewat antara mic dengan mixer. Umpama signale iku tak sambung nih kembang dulu, kembang nang kembang nang jagrak, nang karpet, terakhir nang mixer. Sambung mboten? Ya bisa menjawab dewe. Harus sinyal ini UHF atau VHF langsung ke mixer. Bon, niki ayat sebetulnya itu. Sebetulnya iki contoh ayat. Ayat itu tanda, nandani apa? Apakah ayat itu bisa menjadi petunjuk atau tidak tergantung kita. Ngaten, nggih.